Di bumi ini sebelum manusia diciptakan, bumi ini sudah dihuni oleh makhluk dari golongan jin yang turun-menurun. Iblis ini ada nih di langit ikut nimbrung bersama para malaikat. Mendengar kata-kata khilafah, si iblis ini berpikir, wah berarti nih posisi dia ini kandidat untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini tergeser. Assalamualaikum, halo semua, Hani di sini. Setiap perjalanan memiliki awal, dan kisah awal manusia di muka bumi ini dimulai dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa, Nabi Adam. Coba deh teman-teman ambil cermin, kemudian kita ngaca. Oke. Tanpa kita sadari, di balik wajah kita ini ada jejak yang menghubungkan kita dengan manusia pertama yang pernah berjalan di atas bumi. Yuk sama-sama kita menelusuri kisah awal manusia pertama di muka bumi. Pembahasan kita kali ini aku ambil dari ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Semoga beliau sehat selalu dan buku yang aku baca Kisah Para Nabi. Manusia pertama, ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah hitam kering berwarna hitam yang dibentuknya sendiri oleh Allah. Kemudian Allah tiupkan roh ke dalamnya. Sebelum penciptaan Nabi Adam, Allah ini berbicara kepada para malaikat bahwa dia yaitu Allah akan menciptakan seorang manusia yang akan menjadi khilafah di bumi. Khilafah ini pemimpin, manusia diciptakan untuk memimpin. Di bumi ini sebelum manusia diciptakan, bumi ini sudah dihuni oleh makhluk dari golongan jin yang turun-menurun. Dari kalangan jin ada salah satu jin yang bernama Iblis. Iblis ini salah satu jin yang sangat berambisi sekali untuk menjadi pemimpin dan raja jin. Nah dulu nih sebelum manusia diciptakan pada waktu itu, jin ini bisa bolak-balik ke langit dan jin ini bisa mendengar berita apapun yang ada di langit. Pada saat Allah berbicara kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin atau khilafah di muka bumi yang bernama manusia. Si iblis ini ada nih di langit ikut nimbrung bersama para malaikat. Mendengar kata-kata khilafah, si iblis ini berpikir, wah berarti nih posisi dia ini kandidat untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini tergeser. Nah inilah alasan yang menjadi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian para malaikat ini bertanya kepada Allah, wahai Allah, mengapa engkau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, sementara kami selalu bertasbih kepadamu. Malaikat bilang seperti ini karena pada waktu itu jin yang berada di muka bumi ini suka membuat kerusakan. Maka kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengajarkan segala hal kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda yang ada di langit, yang ada di bumi. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam melampaui ilmu para malaikat. Seperti nama-nama malaikat, bahasa malaikat, dan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Semuanya Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Lalu Allah menanyakan kepada malaikat, coba kalian sebutkan benda-benda yang ada di langit dan ada di bumi. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, beritahukanlah kepada seluruh malaikat benda-benda yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nabi Adam menjawab semua benda-benda yang ada di langit, yang ada di bumi, dan nama-nama miliaran malaikat Nabi Adam mengetahuinya. Pada saat Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat, Allah berfirman, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian
Aku maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Kemudian Allah memerintahkan seluruh para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan penyembahan tetapi hanya penghormatan kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian kata Allah, "Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada Adam saat aku menyuruhmu?" Iblis pun menjawab, "Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah." Kata Allah, "Turunlah kamu dari surga, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri kepadaku. Keluarlah kau dari surga, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina." Iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus." Iblis ini minta ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah ciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Kata Allah, "Wahai Adam, tinggallah engkau di surga bersama istrimu dan makanlah apapun yang ada di dalamnya, kecuali jangan kau dekati pohon ini. Apabila engkau mendekati pohon ini, sesungguhnya kau termasuk orang yang zolim." Menurut ahli tafsir nih, sebelum si iblis ini turun ke bumi, iblis sempat mampir ke surga untuk menggoda Adam dan Hawa karena iblis ini gak mau turun ke bumi sendirian. Kata si iblis bilang ke Adam gini, "Adam, tahu gak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini dan memakan buahnya? Karena buah ini adalah buah keabadian. Apabila engkau memakan buah huldi ini, kau akan kekal selamanya. Makanya Allah melarang engkau untuk mendekati dan memakan buah dari pohon ini." Si iblis ini terus membisiki Nabi Adam, "Adam, makanlah buah ini. Ini adalah buah keabadian. Apabila engkau memakannya, engkau akan kekal seperti para malaikat yang kekal selamanya." Nabi Adam pun tergoda dan memakan buah huldi itu bersama Siti Hawa. Waktu Nabi Adam memakan buah bersama istrinya Siti Hawa dari pohon yang dilarang itu, tiba-tiba bajunya terlepas dan terlihat auratnya. Keduanya menutupi badannya ini dengan dedaunan yang ada di surga. Sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Allah menghukum Nabi Adam dengan menurunkannya ke bumi bersama Siti Hawa. Adam dan Hawa sangat menyesal. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Dan mereka segera mencari cara untuk memohon ampunan kepada Allah. Dalam penyesalan yang mendalam, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati untuk bertaubat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam kalimat-kalimat untuk bertaubat. Kalimat tersebut pasti teman-teman sudah banyak yang hafal doanya. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Di mana yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang menerima taubatnya Nabi Adam dan Hawa. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan, Allah mengampuni mereka dan memberi petunjuk untuk menjalani kehidupan di bumi. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai ujian dan berjanji bahwa mereka yang mengikuti petunjuknya akan kembali ke surga. Demikian kisah penciptaan manusia pertama di muka bumi, seorang makhluk yang diberi penghormatan untuk menjadi khilafah di muka bumi, yang menjadi awal mula kehidupan manusia di dunia. Melalui kisah ini kita diingatkan
Meskipun mungkin kita akan menghadapi kesalahan, godaan, Allah selalu membuka pintu tobat bagi hambanya yang bersungguh-sungguh untuk kembali kepadanya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau teman-teman tahu lebih lengkap, boleh tolong share di kolom komen. Kalau suka videonya, boleh tolong like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.